Oke, kali ini gua mau coba WD yang terakhir. Sebetulnya bukan WD-WD amat sih ya. Ini buat gua cut loss. Karena ya gua cukup terlambat juga sih main game Setan Arena. Ya gimana mau koinnya bisa survive ya, karena bisa kalian lihat sirkulasi atau perputaran koinnya tuh nggak seimbang lah ya, nggak balance. Jadi kalau misalnya kalian mau invest atau mau coba terjun di salah satu game tuh jangan cuma lihat dari white papernya, projectnya, terus ya agenda-agendanya projectnya mau kayak gimana tuh ya, itu juga bisa. Cuman yang lebih utamanya kalian bisa lihat ekosistem koinnya itu bisa stabil nggak antara supply dan demandnya gitu. Sekarang kalau misalnya kita lihat game Titan Arena ini, yang kita dapatkan itu kan setiap kali main dan menang itu kan THC, sedangkan koin THC nya sendiri kan kayaknya unlimited gitulah ya, bisa dibilang unlimited selama kita punya hero dan masih punya jatah main. Kalau mainnya menang kita bisa tetap dapat koin THC lah ya, terlepas harganya mau naik atau turun. Yang jelas pasti, kalau menurut gue sih pasti turun. Karena apa? Karena ya nggak seimbang itu tadi, supply dan demandnya. Kalian bisa lihat di sini koin gue mau cut loss sekitar segini ya. Gue udah siapin THG nya buat WD. Terus bisa dilihat juga kalau misalnya kalian beli hero di marketplace itu pakai BNB nih, 0,125 BNB WBNB. Jadi gak seimbang gitu. Sedangkan kalau misalnya hukum jual beli itu, kalau misalnya terlalu banyak yang jualan ya gimana harganya bisa turun, gimana harganya bisa survive mau naik gitu kan. Gua pikir sih ya cut loss aja, mau ngapain, menunggu apa, mau di burn kemarin juga ngeburn gak ngaruh kan. Terus apa event converting THG juga nggak ngaruh ke harganya kan, malah koin THG nya makin hancur ya. Gimana lagi, namanya newbie sih gua juga. Bisa dibilang ikut-ikutan influencer lah, youtuber lain. Memang kalau misalnya dulu gua hitung-hitung kalkulasi, meskipun win rate gua 40% bisa balik modal lah, tapi kan tanpa menganalisa penurunan koin THC itu sendiri. Sedangkan ketika orang-orang nanya, bilangnya ya semua rata-rata koin memang turun karena Bitcoinnya turun juga gitu, jadi mereka pada ikut-ikutan. Yang enggak gitu juga bos. Kalau misalnya ekosistemnya stabil, supply dan demandnya seimbang, ya dia bisa bertahan gitu. Kalau misalnya lu main di saham, ada namanya IHSG, indeks harga saham gabungan, misalnya IHSG-nya anjlok. Kalau misalnya saham salah satu perusahaan itu memang bagus, terus banyak ditransaksikan, supply dan demand-nya seimbang, ya kalau mau naik aja gitu. Atau taruhlah perusahaan raksasanya si Gudang Garam atau siapa gitu ya, BCA, drop gitu. Kalau misalnya saham-saham yang lain supply dan demand-nya seimbang, ya sahamnya malah bisa naik sendiri gitu kan. Kalau ini dengan alasan Bitcoin turun yang lain ikut-ikutan turun, ya gak 100% ke sana. Jadi masing-masing punya alasan tersendiri yang lebih kuat kenapa bisa mengakibatkan koin itu bisa turun gitu. Oke lah, sambil ngebacot coba-coba cut loss aja semua nih. 765,890 confirm.
nggak bisa diklaim tuh. Oh itu 0,016 submit request. Bla 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 bla. Oke. Nggak ada ya. Ya, nih lu lihat aja nih si chartnya THC. Yang namanya baru IPO bukan hanya di kripto aja sih. Kalau misalnya gua dulu di saham juga ada, memang ketika opening bisa arah puluhan bahkan ratusan persen, ribuan persen gitu. Sekarang harganya jatuh. Alasan apa kalian bisa bertahan untuk ngehold koin ini dengan harapan bisa balik lagi? Alasannya apa? Kalau misalnya ikut ketika Bitcoin naik, berharap ini ikut-ikutan naik, aduh, naiknya itu karena ada demand pak, ada permintaan, ada yang beli koin THC. Siapa yang mau beli koin THC? Orang dapat kok, dapatnya gratisan. Kalau misalnya main menang dapat, orang mah berlomba-lomba ngumpulin koin THC, siapa yang mau beli? Itu justru orang pengen dapat koin THC biar bisa cuan itu. Sedangkan dari mana orang alasannya mau beli kalau misalnya nggak maksa-maksa amat ada event converting kayak kemarin gitu kan? Hancur lah harganya lah. Nggak tahu sih, memang ya namanya di kripto tuh gelap sih kalau misalnya nggak ada yang ngepam berita sama orang-orang tertentu kayak Mas Elon gitu kan. Coba aja Mas Elon suruh ngepam THC, ya mungkin ngaruh. Cuman ya untuk alasan-alasan tertentu yang lebih logis kayaknya nggak ada lah, gelap lah untuk bisa si koin THC ini bisa balik naik. Kalau cuma project di white papernya mereka tuh nggak tahu lah, nggak jelas lah. Sedangkan ibaratnya event converting kemarin aja yang harusnya orang bisa ngakalin gitu kan, berbondong-bondong beli ribuan koin THC untuk dikonvert ke THG, akhirnya apa? THC-nya turun, THG-nya juga turun. Padahal itu lagi event-eventnya banyak orang yang beli THC. Mungkin ya, menurut gue sih ya pasti beli sih, gak mungkin lah orang lama-lama ngehold, ngapain? Orang udah cuan exit aja tuh. Udah masuk belum ya? Masuk belum ya? Oke, udah masuk ya, 14 lah, lumayan. Market crypto lagi jelek, market saham lagi jelek, NFT juga nggak ada yang bertahan lah, game-game NFT gitu ya. Saran gue sih mendingan wait and see aja. Kalau punya cash mending ya simpen di stable coin aja lah. Kalau misalnya kalian nggak main invest di tempat lain, di forex atau di saham. Oke, sekian jurnal percobaan gua invest di NFT kemarin, terutama di game Setan Arena. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.